Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 MIPA. Apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam kondisi sehat, semangat, dan bahagia. Hari ini Bu Ratna akan menjelaskan mengenai materi kalor. Ya, materi kita kali ini adalah suhu dan kalor. Kita akan mempelajari mengenai kalor. Nah, kita bayangkan kembali percobaan kalian minggu lalu ketika kalian memanaskan air. Mula-mula ketika kompor belum dinyalakan, maka ketika kalian pegang akan panasnya tetap. Nah, panas ini nanti kita sebut dengan suhu. Ketika api mulai dinyalakan, kalian akan melihat perubahan bahwa suhu atau temperatur atau panci yang berisi air itu akan memanas. Kemudian kalau dibiarkan, dia akan mendidih. Kalau kalian perhatikan, ketika mendidih itu permukaan air pasti akan naik. Nah, itu nanti yang disebut dengan bahwa dengan adanya kalor itu bisa terjadi perubahan volume. Dan kalau kalian biarkan terus air mendidih itu, maka kalian akan melihat ada uap air atau ada kepulan asap di situ nggih. Uap air. Uap air itu berarti ada perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Nah, di sini nantinya kita akan mempelajari kalor itu bisa menyebabkan apa sih pada suatu zat. Jadi, akibat kalor nanti, suatu zat ketika melepas dan menerima kalor akan terjadi perubahan termometrik. Nah, yang kita bahas perubahan itu pada kelas 11 hanyalah 3, yaitu kalor akan menyebabkan perubahan suhu, kemudian akan menyebabkan perubahan volume atau pemuaian, dan yang terakhir akan menyebabkan perubahan wujud. 3 hal itu yang akan kita pelajari di SMA. Nah, sebelum kita lanjut, kita pahami dulu apa sih sebenarnya kalor. Kalor itu adalah energi yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Jadi ketika kalian memanaskan panci kemarin, kalian nyalakan itu, api menyala, api di situ ada energi kalor. Dia akan berpindah ke panci, kemudian akan berpindah ke air. Jadi kalor ini adalah energi yang dapat berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Satuan SI kalor adalah joule, tapi kita bisa juga nanti menggunakan kalori dengan 1 joule setara dengan 0,24 kalori. Lalu apa itu suhu? Kita sering dengar kata suhu, apalagi sekarang nih yang musim COVID. Kemana-mana kita selalu diukur suhunya. Masuk gerbang sekolah, kalian sudah ditembak dengan termogan, diukur suhunya. Apa itu suhu? Suhu itu adalah sebenarnya derajat panas atau kalor suatu benda. Jadi kalau kalor itu energinya, suhu itu perbandingan derajatnya. Jadi kita bisa membandingkan suhu dari satu benda ke benda lain. Satuan SI suhu adalah Kelvin. Meskipun di Indonesia yang sering dipakai adalah Celcius. Nah, nanti setelah ini saya akan membahas mengenai konversi suhu dari Celcius ke Kelvin, Kelvin ke Celcius, dan satuan suhu yang lain gitu. Kita lanjut. Konversi suhu. Nah, ini dia. Kalian tentu tidak asing dengan alat berikut. Ketika kalian masuk gerbang sekolah, kalian sudah ditembak dengan alat ini. Apa sih alat itu? Alat itu adalah termogan, yaitu alat untuk mengukur suhu tubuh. Termogan ini hanyalah salah satu jenis dari termometer. Jadi sebenarnya secara umum alat pengukur suhu disebut dengan termometer. Nah, di Indonesia satuan suhu yang sering digunakan itu adalah Celcius, meskipun satuan SI dari suhu adalah Kelvin. Nah, kenapa kita menggunakan Celcius? Celcius itu kita menggunakan basicnya adalah suhu terendah menggunakan titik beku air pada tekanan 1 atmosfer. Nah, titik beku air itu adalah 0 derajat Celcius dan titik tertingginya adalah titik didih air pada tekanan 1 atmosfer, yaitu 100 derajat Celcius. Jadi yang kita gunakan adalah satuan itu karena mudah membacanya, yaitu 0 sampai 100. Lalu apa sajakah satuan suhu? Nah, kita lihat di sini. Ada beberapa satuan suhu yang sering digunakan, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, kita lihat nih ya. Saya akan membandingkan.
Jadi kalau ada misalkan 4 alat, Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, ini adalah sebenarnya yang membedakan itu adalah skala yang digunakan. Jadi kalau kita ingin membandingkan, kita tarik garis dulu, yaitu batas atas. Batas atas itu saat suhu saat air mendidih pada tekanan 1 atmosfer. Sedangkan batas bawah kita ambil yaitu suhu saat air membeku pada tekanan 1 atmosfer. Nah, Celsius ini adalah nama orang-orang pembuatnya. Celsius ini membagi skalanya dari batas bawah ke batas atas adalah 100 skala. Reaumur membagi batas atas sampai batas bawahnya adalah 80 skala. Fahrenheit membagi batas atas sampai batas bawah adalah 180 skala, sedangkan Kelvin membagi 100 skala. Apa yang membedakan Celsius dengan Kelvin? Yang membedakan adalah nanti angka mula-mula. Jadi, oh iya, perhatikan dulu. Saya menggunakan derajat di 3 skala yang lain, sedangkan Kelvin tidak. Kenapa Kelvin tidak? Karena Kelvin ini kalau derajat itu kan artinya membandingkan. Kalau Kelvin ini adalah suhu mutlak. Kenapa Kelvin disebut suhu mutlak? Karena Kelvin menggunakan acuan 0 Kelvin itu adalah pada saat energi kinetik benda partikel penyusun benda sama dengan 0. Jadi tidak ada suhu min sekian Kelvin. Jadi kalau kita bayangkan kembali bayangkan kemarin ketika kamu memasak air, ketika mendidih kamu akan melihat partikelnya bergerak. Jadi blekutuk begitu kan. Nah, itu adalah partikel bergerak. Semakin panas, partikel akan cepat bergerak. Dan ketika dingin, dia akan semakin lambat bergerak. Sampai pada akhirnya tidak bergerak sama sekali. Nah, acuan itu yang digunakan oleh Kelvin untuk menentukan titik 0 Kelvin. Jadi tidak ada suhu di muka bumi ini yang memiliki suhu min Kelvin. Sedangkan Celsius nanti punya, karena Celsius menggunakan nolnya, menggunakan titik bawah yaitu titik beku air. Nah, kita lihat. Celsius memulai skalanya dari angka 0, yaitu pada meletakkan angka 0 pada batas bawah dan angka 100 pada batas atas. Sedangkan Reaumur 0 pada batas bawah dan 80 pada batas atas. Fahrenheit 32 pada batas bawah dan 212 pada batas atas, sedangkan Kelvin 273 pada batas bawah dan 373 pada batas atas. Inilah yang membedakannya. Jadi antara 0 sampai 100 itu ada 100 skala, antara 0 sampai 80 ada 80 skala, antara 32 sampai 212 ada 180 skala, dan antara 273 sampai 373 ada 100 skala. Ini berlaku juga untuk sembarang termometer. Misalkan nih, Siti buat termometer, kita sebut aja dengan termometer Siti, atau di sini saya tuliskan termometer X, termometer sembarang ini. XB batas bawahnya yang penting adalah suhu saat air membeku, itu kita sebut dengan XB, dan saat air mendidih kita sebut dengan XA. Jadi kalau Siti ini membuat skala dengan menentukan batas bawah misalkan 100 dan batas atasnya 300, maka XA min XB-nya adalah 200 skala. Begitu. Jadi yang jadi titik kunci adalah angka pada batas atas dan angka pada batas bawah. Secara umum, perbandingan skala dari semua termometer berlaku seperti ini. XA, jadi batas atas dikurangi batas bawah dibagi dengan angka yang ditunjukkan oleh termometer dikurangi batas bawah. Ini berlaku untuk semua termometer. Mohon diperhatikan, saya tidak akan menggunakan rumus cepat yang kalian dapatkan di SMP, karena itu bisa merusak konsep kalian. Jadi kita akan selalu menggunakan perbandingan. Perhatikan untuk mengerjakan soal, semua soal di kelas 11 ini menggunakan perbandingan umum, tidak boleh menggunakan perbandingan langsung. Karena kalau dengan rumus cepat yang kalian dapatkan dulu, kalian akan banyak menghafalkan rumus ya anak-anak. Jadi nggak boleh seperti itu, kita gunakan aja perbandingan supaya konsep kalian hanya satu. Jadi mau termometer Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, X, Siti, Rudi, Sinta, Santi, terserah termometer siapa yang buat, persamaannya tetap seperti ini, yaitu batas bawah dikurangi batas atas dikurangi batas bawah dibagi angka yang ditunjuk dikurangi batas bawah. Sama dengan sama. Misalkan ini kita bandingkan XA dan XB. Nah, keterangannya begini.
XA adalah batas atas termometer X. XB adalah batas bawah termometer X. X itu adalah skala yang ditunjukkan oleh termometer X, sedangkan YA adalah batas atas termometer Y, YB batas bawah termometer Y, dan Y adalah skala yang ditunjukkan termometer Y. Nah, saya jelaskan nih. Kita langsung ke soal saja, konversi suhu. Semisal kita akan membandingkan 60 derajat Celcius itu sebenarnya kalau ditunjukkan dengan Fahrenheit berapa toh gitu. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Kita fokus ke C dan ke F. Itu ya. Berarti kita ke C. CA, saya ambil aja. A artinya atas, B bawah. Berarti atas dikurangi bawah, yang ditunjuk dikurangi bawah. Begitu. Ini saya gunakan gambar umum saja. Jadi kita lihat CA-nya ini 100 dikurangi 0. Di sini soalnya C-nya 60. Berarti ini kasih angka 60 min CB-nya 0 sama dengan atasnya Fahrenheit dikurangi bawahnya Fahrenheit. F yang ditanyakan dikurangi bawahnya Fahrenheit. Nah, gini nih. Jadi 100 ini pindah ruas F min 32, 212 min 32 adalah 180, pindah ruas 60, kita sederhanakan corak yang tidak diperlukan atau disederhanakan sehingga diperoleh F min 32 sama dengan 108. 108 itu bukan salah tulis ini, tapi 18 dikali 6. F sama dengan 108 plus 32 sehingga F itu sama dengan 140 derajat Fahrenheit. Jadi, 60 derajat Celcius setara dengan 140 derajat Fahrenheit. Ya, oke. Untuk soal nomor 2. Pada suhu berapa termometer pada skala Kelvin menunjukkan angka 3 kali angka pada skala Celcius? Penyelesaiannya. Untuk bisa menghitung angka berapa sih skala Kelvin menunjukkan 3 kali angka Celcius, maka kita harus membandingkan antara C dan K. Fokus di C dan K. Nah, kalian harus hafal ini ya nantinya. Perbandingan C dan K. Berarti kita akan membandingkan antara termometer C dengan Kelvin. CA min CB dibagi C min CB sama dengan KA min KB dibagi K min KB. Oke, kita lihat di sini, ini sudah saya hitung sebenarnya. Ini 100 dikurangi 0, C min 0, 373 kurangi 273, K min 273. Nah, kita peroleh ini perbandingannya atas min bawah dapat 100, atas min bawah dapat 100 bisa kita sederhanakan. Sehingga diperoleh K min 273 sama dengan C. Atau K sama dengan C plus 273. Ini belum selesai karena yang diminta adalah kapan Kelvin menunjukkan angka 3 kali angka pada skala Celcius. Sehingga kalau kita tuliskan termometer K menunjukkan angka 3 kali termometer C, maka K sama dengan 3C. K-nya kita ganti dengan 3C, 3C sama dengan C plus 273, C-nya pindah ruas 3C min C sama dengan 273, 2C sama dengan 273 atau C sama dengan 36,5 derajat Celcius. Jadi 273 dibagi 2. Nah, berarti kapan K-nya? Nah, kita masukkan aja. K itu kan tadi rumusnya C plus 273. Maka nilai C kita masukkan 136,5 plus 23, yaitu 409,5. Jadi, angka pada Kelvin akan menunjukkan 3 kalinya Celcius saat dia memiliki suhu 409,5 Kelvin. Kita lanjutkan soal nomor 3. Kita akan membandingkan termometer yang ada yang baku dengan termometer sembarang. Termometer Y memiliki batas atas 150 derajat Y dan batas bawah 30 derajat Y. Jika termometer Y menunjukkan suhu pada angka 120 derajat Y, maka angka yang ditunjukkan oleh termometer Celcius adalah, penyelesaiannya sama nih, kita bandingkan. Oh ya, gambarnya nanti saya masukkan. Berarti kita gunakan antara C, CA min CB dibagi C min CB sama dengan YA min YB per Y min YB. Oke, kita lihat 100, titik atasnya Celcius 100, titik bawahnya 0. C dikurangi 0.
batas atasnya Y 150, di sini ada batas bawahnya 30, yang ditunjukkan Y 120 dikurangi batas bawah. Kita peroleh 100 per C sama dengan 120 per 90. Nah, 100 kali 90 per 120 sama dengan C. Kita coret yang tidak diperlukan, 900 dibagi 12 adalah 75. Nah, ini perbandingannya ya, gambarnya ketinggalan. Tadi Bu Ratna salah memberikan animasi. Nggak apa-apa ya. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Nah, ini antara C dan Y. Y-nya batas atasnya 150, Y-nya 30. Jadi atas kurangi bawah yang ditunjukkan tadi 120 dari soal. Kita peroleh ini 120 min 30. Kebetulan angkanya sama, gitu. Ini adalah batas atas kurangi bawah 120. Oke. Tugas kalian hari ini adalah yang pertama. Catat semua materi di buku catatan, gunakan penggaris dan ballpoint warna. Ingat, buku catatan ini dikumpulkan di akhir semester. Saya akan nilai niat kalian. Saya akan membantu kalian kalau kalian mau dibantu. Saya akan membantu kalian kalau kalian mau berusaha. Jadi ini adalah password untuk kalian kalian saya bantu, gitu, oke? Yang kedua, kerjakan soal di tugas. Jadi silakan buka Teams. Di sini kalian sudah masuk tim. Di situ ada tugas beberapa soal yang harus dikerjakan selambat-lambatnya jam 9 malam dengan memilih opsi jawaban yang tersedia. Link saya tutup jam 9 malam, jadi saya tidak akan menerima keterlambatan hari ini. Yang terlambat silahkan langsung hubungi saya, akan saya beri link terpisah, beda dengan teman-temannya. Kemudian kerjakan ulang soal yang ada di lembar yang ada. Jadi tadi yang kalian kerjakan di form yang di link itu kerjakan ulang di lembar folio bergaris secara urean. Disimpan dulu ya folionya. Nanti kumpulkan ke sekolah kalau materi suhu dan kalor sudah selesai untuk saya masukkan ke Snell Hetzer. Mari kita tertibkan karena tanpa catatan kalian nggak bisa. Kalian nggak punya buku. Ini adalah harta karun kalian untuk belajar fisika. Jadi kita akan mencoba memberikan materi sedikit demi sedikit. Insya Allah materinya mudah dimengerti. Nanti saya akan lanjut ke materi kalor pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.